Salam, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah harian kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 481 ayat 1. Gudang dope si guru honomi asatu dos kodoh Tuhani sayung nahura hati gorami sotu dope lapor seaomi irim sabi dihahomiho dengan bulas dihalukaumo. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah harian kita saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Asa mulwau Tuhan jala guru muna meburi pak muna tamama nang hamu masiburian pak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pribadi Yesus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Seberapapun terhormatnya seseorang dengan titel yang berlapis-lapis, atau seberapapun hebat dia, sungguh tidak sebanding dengan kebesaran, keagungan Yesus Kristus. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Namun Yesus tetap rendah hati dan rela melayani manusia. Bahkan ia memberikan satu teladan yang luar biasa. Rela membasuh kaki para muridnya. Padahal dia adalah Tuhan dan Guru Agung. Lantas siapakah kita ini? Kita hanyalah orang yang tidak berarti. Dapatkah kita belajar dari teladan Yesus yang mau melayani keluarga, kerabat, teman, atau orang lain dengan kerendahan hati dan tanpa pamrih seperti Yesus? Ketika melihat ada saudara kita yang lapar, sudikah kira mengulurkan tangan dan memberinya makanan? Sewaktu melihat saudara kita tertimpa musibah, relakah kita menolongnya?
Itulah yang dinamakan kasih, yaitu melihat kebutuhan orang lain sebagai kewajiban diri sendiri. Sesungguhnya pelayanan itu sangatlah sederhana, tetapi dalam prakteknya pelayanan itu juga tidak semudah yang diucapkan. Banyak orang melayani tapi enggan menanggalkan keakuannya. Mau melayani tapi sulit melepaskan kehormatan atau kedudukannya. Melayani berarti rela menjadi hamba. Itulah pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus berlomba-lomba saling melayani satu dengan yang lainnya. Karena itulah teladan yang diberikannya. Layanilah sesamamu seperti Yesus telah melayanimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar di dalam kehidupan kami dapat saling melayani satu dengan yang lainnya. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang hadir, yang ada di tengah-tengah kehidupan kami mampu melayani-Mu. Kami mampu melayani sesama kami. Dan kami yakin dan percaya segala sesuatu akan dapat kami lakukan dalam hidup kami jika Tuhan bersama kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati seluruh orang-orang yang sangat berduka saat ini. Orang-orang yang menderita. Orang-orang yang sakit. Orang-orang yang berpengharapan. Apapun harapannya, kiranya menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu satu hari ini. Dan seluruh aktivitas kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Agar seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami. Agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin.